Baik, selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Bertemu kembali dalam kegiatan webinar awam dengan tema mengenal hemofilia pada anak dalam rangka memperingati Hari Hemofilia Sedunia yang jatuh pada tanggal 17 April. Jadi pada hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti kegiatan webinar awam yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Santa Teresa Jambi dengan narasumber kita pada siang hari ini ada Dr. Mutia Dia Arumsari SPA. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Apa kabarnya, Dokter? Baik. Luar biasa. Kita boleh bertemu kembali dalam kegiatan webinar ini, Dok, ya? Iya. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan webinar ini, saya akan membacakan sekilas tata tertib kegiatan kita. Saya akan bacakan tata tertib virtual webinar kita. Yang pertama, pembicara dan peserta dapat bergabung 15 menit sebelum acara dimulai, ini sudah terlaksana. Kemudian menghindari join meeting bersama dari dua perangkat virtual dalam satu ruangan atau tempat. Yang ketiga, selama pembicara menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh. Yang keempat, peserta dapat memberikan pertanyaan dengan mengetik pada kolom chat perangkat Zoom-nya. Yang kelima, siapkan earphone atau headset bila diperlukan. Dan yang terakhir, host berhak mengeluarkan peserta dari ruang virtual bila peserta tidak mengikuti tata tertib kita. Itu tata tertib kita, Dok, untuk siang hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV dari Dr. Mutia. Ya, saya akan bacakan CV dari Dr. Mutia Dia Arumsari, dokter spesialis anak kita, riwayat pendidikan, pendidikan dokter fakultas dari Universitas Trisakti, kemudian mengambil pendidikan spesialis FK Universitas Diponegoro. Kemudian selanjutnya riwayat pekerjaan, bekerja di Rumah Sakit Bratata Jambi dari tahun 2009 sampai 2010 sebagai dokter umum, dan di Rumah Sakit Santa Teresa Jambi dari 2015 sampai sekarang sebagai dokter spesialis anak. Untuk jadwal praktek dari Dr. Mutia sendiri di Rumah Sakit Santa Teresa mulai hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Oke, baik, itu CV dari Dr. Mutia. Selanjutnya, kami juga membuka link absensi di kolom chat, jadi Bapak Ibu peserta kegiatan webinar ini bisa mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya kami serahkan ke Dr. Mutia untuk memaparkan pemaparannya terkait Zoominar kita pada siang hari ini. Kami persilakan waktu dan tempatnya, Dok. Suaranya masih unmute, Dok. Halo, selamat siang. Sudah bisa terdengar? Sudah, Dok, sudah terdengar. Oh ya, baiklah. Selamat siang semuanya kepada peserta webinar siang ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami untuk hari ini dalam rangka Hari Hemofilia yang jatuh pada tanggal 17 April nanti. Untuk ini, mari kita bersama-sama belajar untuk mengenal apa sih hemofilia pada anak. Karena memang meskipun kasusnya tidak terlalu sering kita jumpai, tapi cukup banyak hemofilia pada anak akhir-akhir ini semakin meningkatnya keberadaannya. Baik, kita mulai aja ya. Apa sih itu hemofilia? Jadi hemofilia itu adalah suatu kelainan perdarahan yang langka di mana terjadinya adanya gangguan pembekuan darah akibat kelainan genetik. Jadi ada dua jenis, yaitu pertama hemofilia A, yaitu apabila anak tersebut kekurangan faktor 8, dan juga ada hemofilia B di mana adanya kekurangan dari faktor 9. Dan perdarahan ini bisa terjadi secara spontan atau juga akibat adanya trauma atau benturan. Ini adalah prevalensi hemofilia.
Jadi memang diperkirakan sekitar 400.000 pasien hemofilia ada di dunia ini, dan ini data terakhir yang di akhir 2020, pasien hemofilia itu tercatat sampai 2.776 orang. Kalau dari sini kita bisa lihat ya, dari tahun ke tahun itu jumlahnya semakin banyak. Ya, jadi karena jumlah semakin banyak ini, maka kita harus lebih aware dari sekarang apa itu hemofilia A dan apa itu hemofilia B. Nah, ini adalah penyebab dari hemofilia. Hemofilia itu adalah suatu penyakit bawaan atau kelainan genetik yang herediter ya, yang diturunkan secara X-linked resesif. Jadi X itu pembawa sifat dari perempuan. Jadi kalau perempuan tuh XX, laki-laki XY. Tapi kalau misalnya pada perempuan dia hanya sebagai karier, jadi tidak mengalami gejala seperti laki-laki yang langsung kelihatan perdarahannya. Jadi dia akan memiliki lebih bergejala kepada anak laki-laki, karena pada anak laki-laki dia hanya memiliki satu X, jadi XY. Apabila XY itu adalah karier dari penyakit hemofilia, maka akan terjadi klinis dari penyakit hemofilia. Seperti pada di grafik yang gambar yang seperti ini, jadi misalnya ayah tanpa hemofilia, tapi ibunya ternyata pembawa sifat dari hemofilia. Jadi akan melahirkan anak dengan kemungkinan pertama mungkin anak laki-lakinya bisa normal. Anak kedua, bila ada perempuan, kemungkinan anaknya perempuannya sebagai karier. Atau kemungkinan ketiga, setelah lahir anak berikutnya, kemungkinan anak laki-laki berikutnya juga bisa mengalami gejala hemofilia karena ada X-link yang karier dari hemofilinya. Nah, anak perempuan berikutnya bisa juga mungkin tidak membawa sifat karena dia X ketemu X dari ayahnya. Tetapi apabila dengan ayah dengan hemofilia, tapi ibu tanpa hemofilia, maka akan ada kemungkinannya adalah anak perempuannya menjadi karier, kemudian anak laki-lakinya mungkin bisa menjadi hemofilia. Bagaimana mendeteksi hemofilia pada anak? Ya, jadi kalau bayi atau anak laki-laki dengan gejala satu, sering memar atau bengkak atau nyeri sendi tanpa sebab yang jelas, dan terlihat itu biasanya kalau bayi-bayi pada mulai usia 6 bulan, 7 bulan, dia mulai belajar merangkak, berarti kan benturannya terjadi terus-menerus di sendi lututnya. Itu akan kelihatan ada pembengkakan atau kebiruan sekitar sendi lututnya, atau mungkin pada saat anak itu belajar berjalan kan sering jatuh kadang ya, benturan terus-menerus akan mengakibatkan adanya kelihatan gejala klinisnya. Dan kemudian ada gejala berikutnya, jika dia berdarah itu butuh waktu lama untuk berhenti. Kalau kita normal berdarah itu paling cuma sekitar kurang dari 5 menit mungkin sudah berhenti ya, kalau kita tekan atau pakai sapu tangan atau pakai tisu mungkin sudah berhenti. Tapi untuk anak-anak dengan hemofili bisa lebih dari 10 menit itu akan terus mengalir tidak berhenti. Atau juga mungkin untuk yang tadinya tidak pernah bergejala, pas anak itu sunat tidak berhenti perdarahannya, atau pas cabut gigi. Nah, atau mungkin juga ada keluarga yang mempunyai gejala yang sama. Nah, gejala dari perdarahan sendi otot itu contohnya seperti ada kesemutan atau terasa panas di lokasi sendi, atau ada otot yang mengalami perdarahan. Terus ada nyeri yang hebat, dan adanya yang lebih kelihatan jelas adalah ada pembengkakan. Ini contohnya. Jadi yang pertama ini contoh pada bayi ya, mungkin ini hemofilia yang sangat berat, jadi dia tanpa adanya trauma atau benturan, dia bisa tiba-tiba terjadi perdarahan spontan. Atau mungkin habis kelahiran secara normal ya, jadi mengalami trauma jalan lahir, dia bisa seperti apa ya, kayak misalnya kalau kita anak-anak lahir normal kadang ada yang mengalami kaput fixodanium, tapi ini mungkin kaputnya lama-lama makin besar, harus normalnya kan mulai mengecil dalam waktu beberapa hari. Nah, ini juga adanya gambar hematoma atau kebiruan-kebiruan pada kaki akibat benturan. Terusnya ini juga ada tampak lebih membesar dibandingkan sendi lutut sebelahnya. Ini juga, ini kemungkinan terjadinya adanya perdarahan di sendi atau hematrosis. Bagaimana sih diagnosa dari hemofilia?
Jadi awalnya pasti ada gejala seperti perdarahan hebat yang tidak berhenti. Kemudian maka kita harus curiga apakah ada mengalami kelainan darah pada anak ini. Jadi kita harus segera memeriksakan pemeriksaan darah untuk mengukur kadar faktor 8, faktor 9 di rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang memadai. Kalau memang ada masalah, maka harus segera dikonsulkan ke dokter ahli ya. Nah, ada derajat-derajat nih pada hemofilia. Jadi ada satu, pertama derajatnya berat, di mana jumlah faktor 8 dan faktor 9-nya kurang dari 1%. Jadi untuk anak-anak yang dengan hemofilia derajat berat ini, dia sering lebam atau sering nyeri sendi akibat benturan ringan. Jadi benturan ringan cuman bergesek dengan benda yang misalnya yang keras, itu bisa jadi perdarahan, atau bisa tiba-tiba tanpa sebab yang jelas dia bisa perdarahan. Dan bisa terjadi bisa sampai 2-4 kali dalam sebulan. Kemudian perdarahannya sangat sulit berhenti, jadi harus dilakukan tindakan segera. Kemudian yang kedua adalah hemofilia yang sedang, derajat sedang, di mana jumlah faktor 8 dan 9-nya itu berkisar sekitar 1-5%. Nah, kalau yang ini dia memang biasanya ada sebab yang jelas ya, lebih dibandingkan yang berat tadi. Jadi tapi gejalanya lebih tidak terlalu sering, jadi 1 kali dalam sebulan, hampir sama dengan yang berat. Nah, untuk yang ringan itu kekurangan jumlah faktor 8-9-nya sekitar 5-40% hanya faktor 8-9-nya. Biasanya baru diketahui setelah adanya suatu tindakan pada anak tersebut, misalnya setelah operasi kecil seperti sunat, atau setelah cabut gigi, atau saat mungkin pengambilan darah kok tiba-tiba nggak berhenti-berhenti ya. Nah, ini adalah pertolongan pertama pada pasien-pasien hemofilia. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di sekolah terbentur ya, terjadi perdarahan, apa sih yang harus dilakukan? Jadi pertama protection, jadi perlindungan atau tidak memberikan beban pada area dengan perdarahan. Kemudian diistirahatkan pada area yang mengalami perdarahan. Jadi misalnya di tiduran atau rebahan. Kemudian kompres dengan es untuk mengurangi nyerinya. Dan ditekan itu untuk mengurangi perdarahannya, kemudian elevation, yaitu posisinya lebih tinggikan dari dada. Jadi misalnya tangannya terbentur, terjadi ada perdarahan, maka harus ditinggikan. Nah, untuk tata laksanaan hemofilia seperti apa? Jadi yang pasti yang pertama, kalau memang dia sudah terdiagnosa hemofilia dan terjadi ada perdarahan, maka harus segera berikan faktor pembekuan secara rutin untuk mencegah terjadinya perdarahan. Kemudian kurang dari 2 jam setelah perdarahan, pasien harus segera mendapatkan suntikan faktor pembekuan darah atau transfusi komponen darah yang dibutuhkan. Kemudian 3, bila ada seorang anak dengan gejala hemofilia, harus segera dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang memadai untuk penanganan yang lebih lanjut. Nah, ini yang sering ditanyakan mungkin ya, bolehkah nggak sih anak-anak hemofilia ini beraktivitas seperti sekolah, olahraga, atau bermain? Sebenarnya kegiatan fisik atau olahraga yang memadai sangat dianjurkan untuk menjaga kebugaran dan kekuatan otot. Tapi yang minim dari benturan ya, misalnya kayak berenang, atau lari kecil, atau bersepeda yang ringan. Jadi yang penting adalah menghindari aktivitas fisik yang dapat menyebabkan trauma. Nah, misalnya kayak olahraga yang menyebabkan kontak fisik itu harus dihindari, seperti bela diri, tinju, gulat, atau sepak bola itu kan rawan ya, rawan jatuh, rawan kena bola, itu nggak boleh. Jadi yang aman-aman aja, jadi harus hindarin dari trauma. Nah, jadi dengan penanganan anak-anak hemofilia dengan yang baik dan cepat, itu dapat mencapai tumbuh kembang optimalnya. Nah, sekarang untuk pasien-pasien dengan hemofil itu, jadi kita harus ada peer group support. Jadi memang kalau di Jambi sudah ada ya. Kemudian dari Indonesia pun dari perkumpulan hemofili juga sudah dibikin adanya online registry. Jadi di sini tuh nanti udah kelihatan tuh dari aplikasinya, misalnya statusnya pasien A dengan hemofilia apa, itu ya termasuk hemofilia apa, terus data-data sudah ada, sudah berapa kali transfusi, sudah berapa kali masuk komponen darah, atau masuk faktor 8-nya sudah berapa. Jadi memudahkan untuk pasien-pasien ini kalau dia pergi ke luar kota, jadi untuk obat di mana saja akan lebih mudah. Dan kalau ada butuh bantuan untuk misalnya untuk darahnya atau komponen darah atau faktor 8-nya juga akan lebih mudah karena ada suatu peer group support.
Jadi sekarang sudah banyak juga buku-buku yang untuk edukasi untuk para orang tua dan keluarga bagaimana cara perawatan hemofilia mandiri di rumah, juga dari perkumpulan hemofilia sudah ada mengeluarkan bukunya juga. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk mengenai hemofilia pada anak. Apabila ada pertanyaan mungkin boleh setelah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok untuk pemaparan yang luar biasa Dok. Baik, kami buka sesi untuk tanya jawab. Jadi Bapak peserta yang mengikuti webinar ini bisa memberi pertanyaan lewat kolom chat. Sudah ada nih Dok di kolom chat atau raise hand. Nanti bisa bertanya langsung dengan narasumber kita Dr. Mutia. Saya akan bacakan dulu ya Dok. Di kolom chat kita sudah ada. Yang pertama dari Megawati dari DKI. Cintanya Dok, bagaimana untuk deteksi hemofilia pada anak yang tak ada gejala khas, tapi pada orang tuanya, khususnya ibunya, ada hemofili yang baru terdeteksi 4 tahun dan sekarang tetap sehat dengan kontrol rutin ke dokter spesialis. Mohon sarannya Dok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu Megawati juga, panel apa saja untuk deteksi dini hemofili pada anak dan berapa biayanya? Dan apakah bisa memakai BPJS? Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika ibu dan bapak hemofili? Apa semua anak pasti hemofili? Atau hanya anak yang laki atau anak perempuan? Yang keempat, bagaimana seorang awam bisa deteksi dini untuk hemofili pada anaknya? Atau jika setiap kebentuk kulitnya hematom atau sering lemas? Mohon sarannya Dok. Mungkin dari Dokter Mutia bisa langsung memberikan jawabannya Dok. Oke, saya dari yang pertama dulu ya, biar nggak bingung nih, banyak banget. Ya. Pertama, untuk deteksi hemofili pada anak yang tak ada gejala khas, tapi orang tuanya ini positif ya, ibunya ada hemofili yang baru terdeteksi 4 tahun dan sekarang tetap sehat dengan kontrol rutin. Oke. Jadi memang tadi kan kalau kita lihat kalau wanita itu berarti kan pembawa itu biasanya karier, biasanya gejalanya tidak seberat dari laki-laki atau malah tidak bergejala ya, karena dia X-linked resesif ya. Tapi karena mungkin ibunya takut apakah anaknya pembawa sifat atau bergejala, mungkin yang seperti tadi dari Bagan ya. Jadi kalau anak laki-laki bisa kemungkinan terkena hemofili, kalau anak laki sudah kelihatan jelas ya. Jadi misalnya mulai dari misalnya dia sunat atau cabut gigi, mungkin ada gejalanya perdarahannya tidak bisa berhenti. Tapi mungkin juga pada anak yang lain, kalau anak laki-laki yang lain mungkin ada yang tidak muncul hemofilinya, atau mungkin anak perempuannya mungkin jadi karier juga seperti ibunya. Nah, untuk pengecekannya mungkin pertama, satu, kita harus ngecek ya faktor hemostasisnya, screening testnya ya. Hemostasis screening seperti studi koagulasi, atau mungkin kalau ibu memang pengen lihat faktor 89-nya juga mungkin perlu dicek ya, karena ibunya sudah terdeteksi sebagai karier misalnya. Dan untuk itu sih yang pertama mungkin itu ya, tapi kalau misalnya mau lebih jelas lagi nih, ada mungkin pemeriksaan genetik itu untuk lihat X-nya kena X yang X-linked resesif atau mungkin X-nya normal. Itu yang lebih advance lain. Tapi untuk sementara screening awal mungkin dari hemostasis atau studi koagulasinya sama faktor 89 kalau mau tahu anaknya terkena atau tidak. Itu. Terus yang kedua, panel apa saja untuk deteksi dini hemofili anak dan berapa biayanya? Itu panel yang tadi yang saya sebutkan ya. Pertama pasti faktor hemostasis atau studi koagulasi seperti mungkin prothrombin time, clotting time, bleeding time gitu ya. Mungkin faktor 89 ya. Kalau untuk biayanya mungkin kan saya nggak bisa bilang di sini karena itu tergantung dari rumah sakit, tiap rumah sakit berbeda. Apakah bisa memakai BPJS juga mungkin tergantung dari tipe rumah sakitnya juga. Pasti bisa bisa. Tapi mungkin tipenya mungkin di atas tipe rumah sakit tipe B atau tipe A ya Bu ya.
Kemudian ketiga, bagaimana jika ibu dan bapak hemofili? Apakah semua anak pasti hemofili? Oke, kalau yang tadi dijelaskan ya, jadi kalau misalnya bapaknya hemofili, berarti kan X-nya sudah kena, X-linked resesifnya, ibunya karier, pasti ada 50% ada anaknya hemofili. Tapi ada juga pasti anaknya yang tidak, karena kalau perempuan kan X-linked resesif ya, berarti kan ada X yang kena, ada X yang tidak kena. Berarti kalau misalnya bisa menjadi anaknya XY laki-laki yang tidak kena, atau bisa juga anaknya yang kena. Berarti 50% lah, nggak semua anak pasti akan kena. Itu sih perkiraannya, kalau misalnya kita lihat dari X-linked resesifnya. Kemudian, oh ya, atau hanya anak laki atau anak perempuan. Yang tadi saya sebutkan ya, jadi kalau misalnya anak laki-laki bisa ada yang tidak kena, karena misal dari X ibunya yang sebagai karier, ketemu Y ayahnya, bisa jadi nggak kena. Tapi kalau misalnya ketemu X dari link resesif ibunya yang pembawa sifat, ketemu Y dari bapaknya, bisa kena. Nah, itu misalnya untuk anak laki-laki. Kalau untuk anak perempuan juga demikian, jadi ada bisa resesif ya. Kemudian keempat, bagaimana sebagai orang awam bisa deteksi dini untuk hemofilia pada anaknya, atau jika setiap kebentur kulitnya hematim atau sering lemas motor ya. Memang untuk sekarang masih belum ada penganjuran screening awal semua bayi lahir, belum ada. Jadi hanya kita mendeteksi apabila pertama ada riwayat keluarga, kemudian ada riwayat perdarahan. Perdarahannya itu misalnya tadi ya, mungkin pas anaknya lagi mau diambil darah, waktu kecil darahnya kok bisa berhenti. Kemudian mungkin atau pas lagi divaksinasi, nggak bisa berhenti. Itu pokoknya dari riwayat keluarga sama riwayat perdarahan mungkin harus segera kita cek ke dokter yang lebih lanjut. Atau itu tadi ya, pas usia 6 bulan atau 7 bulan belajar merangkak, tiba-tiba lututnya bengkak, kebiruan, nah itu juga harus segera dikonsultasikan ke dokter. Itu aja mungkin. Sudah 4 dok ya, sudah 4 pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Megawati, semua sudah dijawab oleh Dr. Mutia. Jadi Bapak Ibu peserta seminar mungkin ada yang ingin bertanya kembali, kami persilahkan mengingatkan kembali apakah lewat kolom chat atau bisa raise hand, nanti bertanya langsung dengan Dr. Mutia seputar tentang kegiatan kita pada siang hari ini tentang mengenal hemofilia pada anak. Mungkin dari Dokter Mutia ada pengalaman dok dalam merawat hemofilia ini dok? Sudah pernah dok? Mungkin nggak terlalu banyak sebenarnya pasien-pasien saya hemofilia ya, karena mungkin kan satu penyakitnya langka, kemudian kedua kalau di Jambi ini kan mungkin lebih ke tempat yang rumah sakit lebih lengkap fasilitasnya. Cuman pernah juga sih di rumah sakit lain pasien ini mungkin mau sunat, jadi kita harus lebih hati-hati lah, harus ngecek dulu hemostasisnya bagaimana, faktor 8-nya bagaimana, karena takutnya kalau setelah sunat kan dia bisa berdarah ini tidak berhenti-berhenti. Jadi kita mungkin harus lebih prepare aja sih. Baik, baik dok. Tadi sempat ada pertanyaan dari Ibu Megawati terkait tentang apakah untuk BPJS-nya tadi dok ya dikatakan. Kalau ini sih dari BPJS untuk ini di cover ya dok ya, tapi tergantung tadi ya rumah sakit tadi. Mungkin tergantung tipenya rumah sakit pasti akan iya, pelayanan masing-masing. Oke Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu kembali kami mengingatkan ada yang ingin bertanya atau sharing seputar tentang hemofilia pada anak, kami persilahkan. Peserta kita hari ini 33 nih dok, dari berbagai daerah nih kayaknya, ada luar kota juga yang mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk kegiatan hemofilia sendiri dok, tadi kan dikatakan di tanggal 17 ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan dalam rangka hari hemofilia sedunia itu dok? Pak dengar dokter, dalam rangka memperingati hari hemofilia ada kegiatan-kegiatan nggak dok biasanya dari IDAI-nya sendiri?
biasanya kalau dari IDAI pusat sih ada sih. Biasanya Biasanya perkumpulan, ada, Dok, ya. ya biasanya bekerja sama dengan perkumpulan hemofilia di tiap daerah pasti ada. Biasanya mereka gathering bersama gitu ya. Dan biasanya sih, Dok, ada kumpulannya ya, ada komunitasnya ya, ada grupnya Ada gitu ya, Dok, ya. komunitasnya. Di Jambi sendiri ada ya, Dok, ya, sepertinya. Di Jambi ada komunitasnya. Ada ya. Selain itu kan juga sekarang udah ada aplikasinya ya, jadi kayak untuk saling berhubungan ya, terhubung ya Iya. dengan aplikasi itu juga lebih memudahkan lah, nggak seperti zaman dulu mungkin ya. Iya, jadi informasi-informasi update terbaru terkait tentang hemofilia langsung bisa didapat di situ ya, Dok, ya, kalau kita bergabung dalam komunitas atau grup tersebut ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya masih semangat nih masih dalam suasana bulan Ramadan juga nih, Dok. Mungkin pada siang hari ini sambil mengikuti kegiatan seminar kita. Ya, ada yang bertanya, coba saya lihat di kolom chatnya. Sebentar. Izin bertanya, Dok, kalau anak mau cabut gigi dengan riwayat hemofilia itu gimana prosedur tindakannya, Dok? Terima kasih. Oke ya. Ya memang ini riskan ya kalau anak-anak dan hemofilia ada tindakan-tindakan ya. Jadi untuk anak-anak dan hemofilia, jadi biasanya dari dokternya kita harus ada pemeriksaan lebih lanjut dulu. Jadi misalnya harus tadi cek faktor studi koagulasinya, terus faktor 8-nya juga, karena kan dengan anak-anak yang dengan hemofilia yang kategori sedang sama berat itu kan sangat berbahaya ya, meskipun cuma cabut gigi aja bisa terus-menerus perdarahannya. Jadi sebaiknya cek faktor 8 atau 9 atau cek hemostasisnya. Misalnya ada satu masalah, maka kita harus berikan dulu faktor 8 9-nya. Biasanya kita harus cek itu 72 jam sebelum adanya tindakan. Gitu. Jadi 72 jam sebelum ada tindakan untuk prosedur cabut gigi atau tindakan yang lain itu harus dicek. Jadi kalau misalnya kita butuh masuk ke faktor 89 atau perbaiki dulu yang lainnya klinisnya gitu, sudah bagus dulu baru nanti ada tindakan prosedurnya, begitu sih. Baik, jadi ada pemeriksaan dulu ya sebelum melakukan tindakan itu untuk screening awalnya mengetahui. Kemudian ada dari Ibu Heti Manulang, Dok, bertanya juga, izin bertanya, apakah ada makanan yang mencetus timbulnya hemofilia menjadi lebih jelas? Terkait makanan katanya, Dok. Ada nggak hubungannya, Dok? Makanan, kalau makanan kan tidak ada sih ya, karena kan ini penyakit genetik ya, penyakit genetik yang diturunkan secara X-linked resesif, jadi memang bawaan kita, genetiknya kita, jadi nggak ada hubungannya sih. Beda sama mungkin kalau penyakit perdarahan atau penyakit kelainan darah seperti kanker, mungkin bisa dari di luar genetik ya, tapi kalau ini jelas murni genetik. Itu aja sih. Baik, terima kasih, Dok, untuk jawabannya. Baik Bapak Ibu, kami masih mengingatkan apakah masih ada yang ingin bertanya seputar hemofilia pada anak. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita semua untuk ya dalam rangka memperingati Hari Hemofilia Sedunia yang jatuh pada tanggal 17 April nanti ya. Kita mendukung, kami dari Rumah Sakit Santa Teresia Jambi mendukung kegiatan ini, maka diadakan kegiatan webinar awal terkait tentang hemofilia. Ada lagi mungkin yang bertanya, saya lihat lagi di kolom chatnya, Dok, masih belum. Tadi sudah, dari Ibu Heti juga sudah. Oke, masih belum ada, Dok. Baik, sekali lagi kami mengingatkan, Bapak Ibu jangan lupa mengisi link kita, ya. Kita sudah buka di kolom chat. Sepertinya tidak ada lagi nih, Dok. Sudah cukup jelas dari seluruh peserta kegiatan webinar awam kita ini terkait tentang hemofilia pada anak. Mungkin dari Dr. Mutia yang menyampaikan closing statement-nya, Dok.
Kesimpulan akhir ya terkait tentang hemofilia nih, Dok. Ya memang sebagai kesimpulannya, jadi memang mungkin masih banyak yang belum mengerti atau belum tahu ya hemofilia itu penyakit seperti apa. Jadi memang kita harus lebih aware dari awal apabila ada orang sekitar kita atau mungkin saudara kita atau teman kita tiba-tiba mengalami perdarahan spontan atau tidak bisa berhenti, mungkin kita harus mulai apa ya, oh ini mungkin ini yang namanya hemofili mungkin itu ya. Jadi mungkin saya harapkan dengan adanya webinar ini sudah lebih tahu, paham, oh kalau ada pasien ada orang yang tidak berhenti perdarahan, mungkin kita curiga ke arah hemofili dan harus segera lakukan tindakan seperti apa, seperti yang tadi ya, yang apa di elevation, compression tadi ya, yang diberikan penanganan emergency dulu, dan kita harus membawanya segera ke tempat rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Dan mungkin untuk anak-anak dengan hemofilia dan untuk keluarganya juga jangan berkecil hati, karena anak-anak hemofilia juga bisa hidup dengan normal dengan tumbuh kembang yang optimal ya. Jadi selama anak-anak tetap rutin kontrol ke dokter setiap 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi harus rutin, mungkin biasa mereka yang sudah rutin sudah tahu ya apa yang perlu dicek ya. Jadi misalnya kadar darahnya, hemostasisnya, untuk melihat apakah masih aman, kemudian menjalani pemeriksaan gigi secara teratur, karena kan menghindari sering-sering tindakan gigi ya mungkin ya. Jadi jangan karena giginya sebanyak bolong jadi sering tindakan, kan kasihan juga ya. Dia harus mengurangilah trauma-trauma dari kayak tindakan kecil atau operasi-operasi kecil, mohon kalau bisa dihindari. Jadi yang saya harapkan untuk anak-anak dengan hemofili, rutin kontrol, kemudian memelihara kesehatan giginya dengan rutin, kemudian aktivitas boleh seperti biasa ya. Kemudian jangan lupa juga yang mungkin yang sering ditanyakan adalah vaksinasi. Tetap boleh, harus dilakukan vaksinasi untuk tumbuh kembang yang optimal. Jadi nanti biasanya dari IDAI pun punya syarat sendiri seperti tindakan tadi ya, sebelum vaksinasi juga harus ada pemeriksaan, dan yang harus dihindari memang seperti untuk imunisasi yang suntikan yang terlalu dalam, mungkin harus lebih hati-hati. Jadi nanti ada prosedurnya. Jadi jangan karena takut berdarah jadi menghindari vaksinasi atau menghindari tindakan-tindakan yang memang harus wajib dilakukan. Itu aja sih. Jadi jangan jadi berbeda dengan anak lain, yang tetap harus tumbuh kembang secara optimal. Itu aja. Baik, terima kasih Dr. Mutia, luar biasa ya pemaparannya siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Mutia yang sudah menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih buat seluruh peserta yang mengikuti kegiatan webinar awam ini. Kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi form link evaluasi, sudah nanti ada di room chat, nanti Bapak Ibu boleh mengisi form link evaluasinya ya. Oke, itu sudah ada di kolom chat kita, bisa diisi. Baik, selanjutnya nanti kita ada sesi foto bersama, Dok, sebagai kenang-kenangan buat kita. Pada hari ini kita sudah mengikuti kegiatan webinar awam terkait tentang mengenal hemofilia pada anak. Kami minta kepada seluruh peserta untuk membuka ya videonya agar bisa kita foto bersama. Oke, minta untuk videonya dibuka. Kita akan foto bersama, bentuk ya. Kita berpartisipasi dalam rangka Hari Hemofilia Sedunia. Kita mendukung terutama dari Rumah Sakit Santa Teresa Jambi. Oke, sudah siap semua ya? Saya hitung 3, 2, 1 ya. Kita mulai foto ya. Nanti dalam berapa sesi ini? Ada 2 atau 3 sesi. Oke, mulai 3, 2, 1, senyum. Oke, 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan kita
siang hari ini sudah menyempatkan waktunya, apalagi dalam suasana bulan Ramadan ini ya. Mungkin kegiatan-kegiatan lain masih sempat bersama dengan kita, Dr. Mutia. Terima kasih sekali lagi, Terima Dok. kasih semuanya. Terima kasih. Mungkin sampai jumpa di kegiatan webinar Rumah Sakit Santa Teresia lainnya. Salam sehat dan semoga kita semua dalam keadaan sehat semua. Terima kasih. Baik, izin ya semuanya ya. Terima kasih. Rumah Sakit Santa Teresia sudah ada sejak tahun 1997. Kami akan selalu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengutamakan pelayanan dalam kasih. Visi: menjadi rumah sakit terbaik dalam pelayanan, citra, hasil serta berusaha mewujudkannya dengan semangat cinta kasih terhadap sesama melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Misi 1. Mengaktualisasikan kasih Allah dalam pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan bermutu tinggi, yang mengutamakan keselamatan pasien. 2. Memberi pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, aman dan berkualitas secara profesional, dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen rumah sakit. 3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara ramah, adil, dan hormat terhadap kehidupan. 4. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, secara profesional dan disemangati cinta kasih. Lima, membangun, memelihara dan mengembangkan lingkungan rumah sakit yang rekreatif, edukatif dan inspiratif, serta harmonis terhadap kelestarian lingkungan dan perkembangan masyarakat. Instalasi gawat darurat. Buka 24 jam. Pelayanan medik umum. Pelayanan spesialis. Pelayanan spesialis penunjang, radiologi, laboratorium. Pelayanan rawat jalan, poliklinik umum, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah umum, poliklinik bedah anak, poliklinik bedah tulang, poliklinik bedah tumor, poliklinik bedah mulut, poliklinik urologi, poliklinik saraf, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik THT, poliklinik jantung dan pembuluh darah, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik rehabilitasi medik, poliklinik gizi klinis, poliklinik prostodonti, poliklinik konservasi gigi, poliklinik gigi anak, poliklinik gigi, medical check up, klinik vaksinasi, pelayanan rawat inap, rawat gabung, perinatologi, ICU, kamar super VIP, kamar VIP, kamar kelas 1, kamar kelas 2, kamar kelas 3. Kami menerima dan bekerja sama dengan Tunai, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, Penjaminan Asuransi, Penjaminan Perusahaan.